Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Pemandangan lokasi sholat nan indah ini pun langsung memukau orang-orang yang melihatnya di media sosial. Sehingga ingin rasanya ikut sholat di sana, merasakan dan melihat langsung indahnya alam ciptaan yang maha kuasa. Tempat sholat berjamaah yang indah. Dan inilah deretan orang-orang sholat dengan pemandangan yang indah. Sholat berjamaah di Skardu, Pakistan dengan view pegunungan yang bersalju dan langit cerah. Di setiap pelaksanaan sholat Jumat dan juga sholat Id, ribuan umat muslim yang datang dari berbagai wilayah di Pakistan serta negara-negara tetangga berkumpul untuk melaksanakan sholat di Skardu, Pakistan. Yang membuat sholat di sana menjadi tujuan lokasi ribuan jamaah adalah indahnya pemandangan di sana. Ya, berhias pemandangan alam yang sangat menakjubkan mata, dikelilingi gunung yang seolah memutari lokasi sholat, ditambah salju putih di puncaknya. Bahkan dengan pemandangan langit cerah berwarna biru dan berjajar awan-awan putih. Seolah memanjakan mata yang memandang, ditambah sejuknya angin yang berhembus di sela-sela setiap jamaah. Pemandangan lokasi sholat nan indah ini pun langsung memukau orang-orang yang melihatnya di media sosial. Sehingga ingin rasanya ikut sholat di sana, merasakan dan melihat langsung indahnya alam ciptaan yang maha kuasa. Maka, tak heran lokasi ini selalu penuh oleh puluhan ribu jamaah setiap sholat digelar. Menariknya, pelaksanaan sholat Jumat di Skardu bukan hanya tentang indahnya dan jumlah peserta yang sangat luar biasa, melainkan juga bermakna pesan perdamaian serta kebersamaan yang erat dari umat muslim di negara itu. Dalam menenangkan jiwanya untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan hidayah, mendapatkan banyak cahaya di hatinya, mendapatkan ketenangan dalam dirinya. Yang Rasulullah lakukan adalah khalwat. Khalwatnya Nabi dari rumah, Nabi berpindah ibadahnya ke atas bukit, ke atas gunung. Salah satu yang menjadikan tempat Nabi mendapatkan wahyu adalah Gua Hiro. Di gunung itulah Nabi khalwat, di tempat itu juga Nabi mendamaikan hatinya, menenangkan dirinya. Pemandangan pas kita sholat tuh bukit-bukit, gunung-gunung, itu tuh memang bikin kita tuh kusuk, terus kita nyaman, bikin kita fresh. Sholat berjamaah di Wonosobo, Jawa Tengah dengan pemandangan indah yang dikelilingi 5 gunung dan udara sejuk. Tak kalah indah dari Skardu, Pakistan, di setiap pelaksanaan sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri, kebanyakan warga Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah pasti akan berbondong-bondong menuju lapangan Desa Garung yang terletak di kawasan lereng Gunung Sumbing. Ya, di lapangan terbuka dengan pemandangan pegunungan yang indah dan menakjubkan, inilah warga khusyuk menjalankan ibadah kepada Sang Khalik. Terletak di dataran tinggi yang dikelilingi oleh 5 gunung sekaligus, mulai dari Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Prau, Gunung Sikunir, hingga Gunung Pakuaja. Menjadikan lokasi sholat ini bahkan jadi destinasi wisatawan yang ingin ikut sholat di sana dan berfoto-foto dengan background alam nan indah. Apalagi lokasinya di tanah lapang yang juga dikelilingi persawahan nan hijau. Sholat di lokasi ini juga memantik sensasi tersendiri.
Lantaran jamaah akan dibalut hawa sejuk pegunungan yang begitu segar. Tak heran, jamaah sampai membludak. Bahkan ada yang tak mendapat tempat di tanah lapang dan memilih di pelataran rumah warga dan di jalan. Kalau yang dari sini ada yang dari Majalengka, Tangerang, Bekasi, Bogor. Itu dari itu Banyak. mereka niat ke sini memang Iya, mau sholat Id di sini. dari Semarang jauh-jauh ke sini mau ngapain, Bu? Mau sholat Id. Serius nih? Iya, sholat mau Id sholat dari Id. Semarang ke sini? Iya. Kenapa mau jauh-jauh ke sini, Bu? Apa ya? Kelihatnya kan tadinya nggak lihat, giliran kita sholat Id di lapangan depan belakang gunung tuh kayaknya kesannya lebih ini aja, lebih dapet. Insya Allah mudah-mudahan ibadah yang khalwat itu berpindah dari tempat, dari rumah menuju ke pegunungan, taman-taman, tempat-tempat lapangan luas yang disekelilingi banyak tumbuh-tumbuhan lain-lainnya. Tapi kalau memang tujuannya untuk menenangkan diri, menghadirkan ketenangan jiwa kita, tidak ada salahnya. Yang terpenting niatnya karena Allah. Sholat berjamaah di Bensonhurst Park, Brooklyn, New York dengan background laut. Jika yang lain berlokasikan pegunungan indah, maka di New York ada lautan yang juga tak kalah memanjakan mata memandang. Ya, di setiap pelaksanaan sholat Idul Fitri, umat Muslim New York akan berbondong-bondong menuju Bensonhurst Park yang berhias pemandangan dengan latar belakang laut yang seolah menyatu dengan langit. Pemandangan indah di lokasi kian tak tertepikan lantaran berhias pula jembatan ikonik Brooklyn. Apalagi langit di sana bermandikan cahaya matahari yang cerah dengan awan-awan putih beriringan. Selepas sholat, biasanya umat muslim tidak langsung meninggalkan lokasi, melainkan memilih untuk berkumpul saling bermaaf-maafan, menunjukkan rasa persaudaraan yang erat di antara sesama muslim. Dan setelah itu, menikmati suasana di pinggir laut dengan banyak kapal besar. Yang memang itu penuh dengan tadabur alam, pemandangan untuk adalah apa? Bagian dari penciptaan Allah yang begitu luar biasa, sehingga pun itu tidak ada salahnya. Yang terpenting satu, innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu itu kembali kepada niat kita masing-masing. Sholat berjamaah di Kanada dengan hamparan rumput hijau lapangan yang luas. Sementara di Kanada, di setiap pelaksanaan sholat Id, umat muslim Kanada biasanya berbondong-bondong menuju salah satu lokasi sholat yang berdekatan dengan masjid terbesar di Mississauga, kota yang terletak di selatan Kanada, yang memang dikenal memiliki komunitas muslim terbesar di negara tersebut. Lokasi Masjid Mississauga yang dibangun pada tahun 2015 selain memiliki arsitektur yang indah, tetapi juga berhias hamparan rumput hijau yang luas bak permadani raksasa dan dikelilingi pepohonan hijau. Sejauh mata memandang hanya hijau rumput yang luas dengan jamaah yang rapi teratur. Bahkan pernah tercatat 10.000 umat muslim sholat di Mississauga pada saat digelarnya sholat Idul Fitri. Tak dipungkiri, arsitektur masjid dan pemandangan indah yang jadi tujuannya.
melaksanakan ibadah Idul Fitri dengan sholat Id ini adalah merupakan ibadah sunnah, yang menjadi sunnahnya hanya setahun sekali yang kita bisa temukan. Maka amat sangat rugi walaupun ini hanya bernilai sunnah, amalan-amalan sunnah, ibadah sunnah, tapi kalau hanya setahun sekali datangnya, sayang banget kalau kita nggak sholat, sayang banget kalau kita ketiduran, sayang banget kalau kita nggak ketinggalan. Kenapa? Karena momen ini hanya setahun sekali kita bisa dapatin. Jadi minimal niatin sama Allah. Masya Allah ya, kalau kita tahu memang setiap daerah, setiap negara pasti punya tradisi atau kebudayaan masing-masing.